Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang super keren dan penting di dunia komputer, proses dan thread. Ini adalah topik yang sangat menarik dan esensial untuk dipahami. Pernah bertanya-tanya bagaimana komputermu bisa menjalankan banyak program sekaligus, seperti memutar musik sambil browsing internet, atau mungkin menjalankan game sambil mengunduh file besar? Jawabannya ada pada konsep-konsep menarik ini. Proses dan thread adalah kunci di balik multitasking yang efisien. Bayangkan proses seperti aktor utama dalam sebuah drama, masing-masing bertanggung jawab atas tugas tertentu. Mereka adalah pemain utama yang menjalankan peran penting. Thread, di sisi lain, seperti aktor pendukung, membantu aktor utama menjalankan peran mereka dengan lebih efisien. Mereka bekerja sama untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Memahami proses dan thread adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem operasi, dalang di balik komputermu, mengelola sumber daya dan menjalankan program dengan lancar. Ini adalah dasar dari bagaimana komputer modern bekerja. Dalam perjalanan seru ini, kita akan menjelajahi apa itu proses, berbagai tahapan yang mereka lalui, dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Kita akan melihat bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja sama. Kemudian, kita akan menyelami dunia thread, jenis-jenisnya, dan tantangan yang muncul dalam mengelolanya. Kita akan membahas bagaimana thread dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi. Siap-siap, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan dan penuh pengetahuan. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa sebenarnya proses itu? Sederhananya, proses hanyalah program yang sedang berjalan. Anggap saja seperti buku resep. Buku resep itu sendiri seperti program, berisi serangkaian instruksi. Tetapi ketika kamu benar-benar mulai memasak, mengikuti instruksi tersebut, saat itulah ia menjadi proses, sesuatu benar-benar terjadi. Mari kita perjelas dengan sebuah contoh. Kamu punya program pemutar musik di komputermu. Itu seperti buku resep. Ketika kamu klik 2 kali ikon itu, dan mulai memutar musik voila, kamu telah membuat sebuah proses. Proses itu sekarang menggunakan sumber daya komputermu, seperti memori dan CPU, untuk memutar lagu favoritmu. Sekarang kita tahu apa itu proses. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana proses ini bekerja dalam siklus hidupnya. Proses, seperti kita, memiliki siklus hidup yang penuh dengan berbagai tahapan dan kondisi. Mari kita lihat apa yang terjadi selama siklus hidupnya. Seperti halnya seseorang yang dapat berada dalam berbagai kondisi sepanjang hari, tidur, bekerja, makan, sebuah proses juga melewati berbagai tahapan. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan proses berjalan dengan lancar. Kondisi yang paling umum adalah siap, di mana proses sudah siap untuk dijalankan tetapi belum mendapatkan kesempatan. Bayangkan antrian orang yang menunggu giliran di tempat karaoke. Mereka semua siap untuk bernyanyi, tetapi harus menunggu giliran mereka. Itulah kondisi siap, proses sudah siap dijalankan, tetapi menunggu CPU memberikan panggung. Berjalan adalah kondisi berikutnya. Ini adalah saat proses beraksi di panggung karaoke. CPU secara aktif menjalankan instruksinya, seperti penyanyi yang sedang tampil. CPU secara aktif menjalankan instruksinya, memastikan setiap langkah diikuti dengan tepat. Menunggu adalah kondisi berikutnya. Terkadang proses perlu istirahat, seperti menunggu teman bergabung di karaoke. Ini adalah kondisi menunggu. Ini bisa jadi karena ia meminta data dari hard drive atau menunggu respons jaringan. Proses harus menunggu hingga data yang dibutuhkan tersedia. Ada juga beberapa kondisi lain seperti baru, proses baru lahir, dan selesai, proses telah menyelesaikan tugasnya. Tetapi intinya seperti itu. Setiap kondisi memiliki peran penting dalam siklus hidup proses. Di dunia nyata, orang sering perlu berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu. Hal yang sama berlaku untuk proses. Bayangkan kamu memiliki satu proses yang memutar musik dan satu lagi menampilkan liriknya. Mereka perlu berbicara satu sama lain, kan? Disinilah komunikasi antar proses, IPC berperan. Ini seperti walkie-talkie untuk proses bertukar informasi. Ada beberapa cara mereka bisa berkomunikasi. Pengiriman pesan, anggap saja seperti mengirim pesan teks. Satu proses mengirim pesan, dan yang lain menerimanya. Memori bersama ini seperti memiliki papan tulis bersama di mana proses dapat menulis dan membaca informasi. IPC sangat penting untuk banyak aplikasi,
memastikan bahwa proses yang berbeda dapat bekerja sama dengan lancar. Bagian 5. Konkurensi dan tantangannya, menjalankan banyak tugas. Bayangkan kamu sedang juggling melempar banyak bola ke udara sekaligus. Itulah yang dilakukan komputermu dengan proses. Ini disebut konkurensi, menjalankan banyak proses secara bersamaan. Tapi juggling proses bisa jadi rumit. Salah satu tantangannya adalah berbagi sumber daya. Sama seperti kamu hanya memiliki 2 tangan untuk juggling, komputer memiliki sumber daya yang terbatas seperti CPU dan memori. Jika 2 proses membutuhkan sumber daya yang sama pada saat yang sama, hal itu dapat menyebabkan konflik dan kesalahan. Itu sebabnya sistem operasi memiliki algoritma pintar untuk mengelola sumber daya ini, dan memastikan semuanya berjalan lancar, meskipun terlihat seperti kekacauan. Bagian 6. Thread, proses ringan untuk efisiensi. Sekarang, mari kita temui aktor pendukung drama kita, thread. Bayangkan sebuah proses seperti trusar yang membawa barang. Sebuah thread seperti kendaraan yang lebih kecil dan lebih gesit di dalam truk itu, membawa barang-barang tertentu. Thread seperti mini proses yang hidup di dalam sebuah proses dan berbagi sumber dayanya. Mereka lebih ringan dan lebih cepat dibuat dan dikelola dibandingkan dengan proses penuh. Anggap saja seperti ini. Memulai thread baru seperti meminta salah satu juru masak di restoran untuk menyiapkan lauk, sementara memulai proses baru seperti membuka restoran baru. Bagian 7. Model threading, berbagai cara mengatur thread. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengatur tim, ada berbagai model untuk bagaimana thread dikelola. Banyak ke satu. Ini seperti memiliki banyak pelanggan, atau thread di restoran yang dilayani oleh satu pelayan, atau thread tingkat kernel. Sederhana tetapi bisa lambat jika pelayan kewalahan. Satu ke satu. Dalam model ini, setiap pelanggan mendapatkan pelayan khususnya. Lebih cepat, tetapi bisa boros sumber daya jika terlalu banyak pelanggan. Banyak ke banyak. Ini seperti memiliki banyak pelayan dan banyak pelanggan. Dengan beberapa pelayan menangani banyak pelanggan sekaligus. Ini menyeimbangkan antara efisiensi dan penggunaan sumber daya. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan pilihannya tergantung pada aplikasi dan sistem operasi tertentu. Bagian 8. Sinkronisasi thread, menjaga segalanya tetap teratur. Ketika banyak thread mengakses sumber daya bersama, segalanya bisa menjadi berantakan. Bayangkan 2 orang mencoba mengedit dokumen yang sama pada saat yang sama. Kacau. Itu sebabnya kita membutuhkan sinkronisasi thread. Ini seperti menetapkan aturan dan lampu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Alat sinkronisasi umum meliputi mutex. Ini seperti kunci. Hanya satu thread yang dapat memegang kunci pada satu waktu, memastikan akses eksklusif ke sumber daya bersama. Semafor, anggap saja seperti penjaga di klub, mengendalikan berapa banyak orang yang bisa masuk. Semafor mengontrol akses ke sumber daya, membatasi jumlah thread yang dapat menggunakannya secara bersamaan. Sinkronisasi memastikan bahwa thread tidak saling mengganggu, dan data tetap konsisten. Bagian 9. Kesimpulan, proses dan thread, tulang punggung komputasi modern. Jadi, begitulah sekilas tentang dunia proses dan thread yang menarik. Mereka adalah elemen penting yang memungkinkan komputer kita bekerja dengan efisien dan efektif. Kita telah belajar bahwa proses seperti aktor utama, thread adalah pemeran pendukung, yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas, dan bersama-sama mereka mewujudkan keajaiban komputasi modern. Tanpa mereka, banyak aplikasi dan layanan yang kita nikmati tidak akan mungkin terjadi. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi siapapun yang ingin mempelajari lebih dalam tentang cara kerja komputer dan bagaimana perangkat lunak dibuat. Ini adalah dasar dari ilmu komputer. Dari menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, seperti membuka beberapa program atau tab browser, hingga memungkinkan komputasi yang kompleks, seperti simulasi ilmiah dan analisis data besar. Proses dan thread adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari kehidupan digital kita. Mereka bekerja tanpa henti di balik layar. Jadi, lain kali kamu membuka banyak tab di browsermu, ingatlah bahwa ada proses dan thread yang bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Atau memainkan game dengan grafis intensif, yang membutuhkan banyak sumber daya komputasi, luangkan waktu sejenak untuk menghargai tarian rumit proses dan thread yang terjadi di balik layar.
En dole door tulip ungus taters the fanti.